Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Atiatul Nur dari Bahasa Asing Terapan kelas B Universitas Diponegoro. Di sini, aku mau ceritain ke kalian tentang asal-usul atau sejarah anak berambut gimbal yang ada di kawasan Dieng Kulon, Kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya, aku mau kasih tahu nih tujuanku jelasin tentang sejarah rambut gimbal yang ada di Banjarnegara ini. Tentunya, salah satunya yaitu agar teman-teman semua yang ada di luar Banjarnegara atau dari kota-kota lain tahu nih tentang apa sih asal-usul dibalik adanya anak-anak berambut gimbal ini. Masyarakat Jawa Tengah, khususnya di kawasan Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, mempunyai tradisi unik bagi anak-anak berambut gimbal atau yang biasa disebut sebagai anak gembel. Anak-anak ini dianggap istimewa dan menjadi anugerah di mata penduduk setempat. Kenapa sih anak-anak ini dianggap istimewa oleh masyarakat setempat? Hal ini dikarenakan anak-anak berambut gimbal dianggap sebagai titisan Kyai Kolodete dan Nini Roro Rence dari sang penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Konon katanya, anak-anak berambut gimbal ini merupakan simbol kesejahteraan masyarakat Dieng Kulon. Kepercayaan ini diperkuat dengan adanya suatu kondisi di mana semakin banyaknya jumlah anak yang berambut gimbal, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Kepercayaan turun-temurun ini berasal dari kisah lampau pasangan Kyai Kolodete dan istrinya Nini Roro Rence. Konon katanya, pada sekitar abad ke-14, pasangan asal Mataram kuno ini ditugaskan untuk memperluas kerajaan Mataram. Kyai Kolodete pada masanya adalah seorang yang memiliki ilmu sakti dan suka membela rakyat kecil. Selain itu, mereka juga mendapatkan wahyu dari Nyi Roro Kidul untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Dieng Kulon. Pangsit tersebut akan ditandai dengan munculnya anak-anak berambut gimbal di kawasan Dieng Kulon tersebut. Sejak saat itu, muncullah anak-anak berambut gimbal di kawasan Dieng Kulon ini. Gejala munculnya rambut gimbal biasanya sama, yaitu anak-anak tersebut akan mengalami demam tinggi selama beberapa hari secara berkali-kali. Kemudian, rambutnya akan berubah menjadi kusut dan terjalin secara sendirinya. Perubahan rambut ini umumnya diperoleh saat anak-anak ini berusia beberapa bulan hingga anak-anak berumur sekitar 8 tahun. Anak-anak ini mendapatkan rambut gimbal tersebut secara alami. Pemiliknya pun tidak selalu yang berasal dari keluarga pemilik rambut gimbal juga. Tetapi, siapapun bisa mendapatkan rambut gimbal tersebut secara tiba-tiba, asalkan memiliki garis keturunan masyarakat Dieng. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak berambut gimbal tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Mereka bermain bersama dengan anak-anak lain seperti biasanya. Hanya saja, anak berambut gimbal biasanya cenderung lebih aktif dibanding anak-anak lain. Pada saat-saat tertentu, emosi anak-anak berambut gimbal ini menjadi tidak terkendali dan dapat terjadi tanpa sebab yang jelas. Kecenderungan ini akan berkurang, bahkan menghilang ketika rambut gimbal tersebut sudah dipotong. Uniknya lagi, rambut gimbal ini tidak bisa dibersihkan atau dipotong sembarangan loh. Ada upacara adat yang harus dilakukan untuk melangsungkan pemotongan rambut gimbal tersebut. Upacara adat ini dikenal dengan sebutan upacara ruat gimbal. Dalam upacara ini, rambut anak-anak gimbal akan dipotong dan dilarung atau dihanyutkan ke telaga warna yang ada di kawasan Dieng, yang mengalir hingga ke pantai selatan. Pelarungan ini dianggap sebagai cara masyarakat untuk mengembalikan rambut gimbal titipan Kyai Kolodete dan Nini Roro Rence kepada sang pemiliknya, yaitu Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, rambut gimbal ini harus dipotong atau diruat untuk mengurangi aura negatif dari pemiliknya. Karena jika rambut gimbal ini tidak dipotong, dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi tubuh dan pikiran dari anak-anak rambut gimbal tersebut. Nantinya, setelah rambut anak-anak ini diruat, mereka akan kembali memiliki rambut yang semestinya. Oh iya, upacara ini tidak boleh dilaksanakan sembarangan loh. Upacara ini hanya boleh diadakan ketika anak-anak tersebut meminta sendiri kapan rambut itu akan dipotong,
dan tidak boleh atas paksaan orang lain. Selain itu, prosesi ruatan ini juga hanya boleh dilakukan jika permintaan anak-anak berambut gimbal sudah dipenuhi. Apa aja sih permintaan yang biasanya diajukan oleh anak-anak ini? Permintaannya bermacam-macam teman-teman, mulai dari boneka, baju, sepeda, makanan, sampai barang-barang yang mungkin sebenarnya tidak wajar diminta oleh anak-anak usia muda. Contohnya yaitu kambing, anak entok, burung kenari, hingga iPad. Semua permintaan itu harus dipenuhi, karena jika tidak, rambut gimbal itu dipercaya akan tumbuh kembali dan membuat anak-anak tersebut kembali demam dan sakit-sakitan. Mungkin itu saja teman-teman informasi tentang asal-usul rambut gimbal dari aku. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang tradisi yang ada di kawasan Dieng Kulon ini. Mohon maaf kalau selama menjelaskan ada kesalahan dari aku. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.